Sudah tampilan kita sudah. Tidak mau kok. Tidak mau dice. Sampai pembahasan ini ya, buku ya. Ada kelima ya sekarang. 5 apa 4? Ada keempat apa kelima? Keempat ya. Ada keempat. Berarti sekarang ke? Sekarang kelima. Saya sih keempat. Ya bahasa rek. Iya. Ya. Saya berarti. Sing keempat ya. Sebentar. Tak ngecek. Mesti mlebu taka. Terima kasih Bu ya. Tak sedang Kayak kau cepet buyar. Sebentar ini. Kok nggak bisa di-share ini ya? Kalau bisa bagikan, kirim ke WhatsApp. Ya, jangan. Baik. Baik, kita mulai. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahji ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, kawan-kawan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab seorang guru dan juga muridnya, yang ditulis oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala. Sampai pada pembahasan terakhir dari kitab ini, dan insyaallah sekarang ini adalah majelis yang ke-23 dan ini adalah majelis khatam dari kitab ini. Pembahasan yang terakhir yaitu bab masalah adab terhadap kitab dan buku di adab yang keempat. Di adab yang keempat. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis kitab yaitu Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ar-rabi'u, yang keempat, idza, ketika ista'ara, seorang meminjam kitaban, satu kitab, atau ishtarahu, dia membelinya, tafaqqada, dia cek awwalahu, awal dari bukunya, wa akhirahu, dan akhir dari buku tersebut, wa wasatahu, dan tengahnya, wa tartiba abwabihi, dan urutan bab-babnya, wa kararisahu, dan juga susunannya ya, dan juga susunan bukunya, wa tasaffaha awraqahu, dan membolak-balikkan kertasnya. Jadi adab yang keempat ini adalah adab kita membeli buku, gitu ya.
Jadi beliau mengatakan kalau mau beli buku, ya kita harus cek dulu. Di antara yang kata beliau yang perlu dicek, ya, yang pertama dilihat awalnya. Dilihat awalnya ya sampulnya, mungkin kita bisa lihat di situ judulnya apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian juga dilihat pengarangnya dan macam-macamnya. Ya, kalau misalkan ada di situ penjelasan tentang isi buku itu secara ringkas, ya. Tapi kalau di depan biasanya nggak ada. Ya. Nah, juga di akhirnya wa akhirahu wa akhirahu dan akhirnya. Ya, di akhir buku biasanya beberapa cetakan itu ada yang mencantumkan resensi singkat dari buku itu di belakang. Ya. Mungkin Mas Andra lebih tahu ya masalah gini ya. Ya, jadi kan biasanya ada ya kan ya, nang sampul belakang kan biasanya ada gitu, resensi singkat, jadi kisah tentang buku ini atau apa gitu. Nanti cek kira-kira sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Ya, wa wasatohu dan ngecek juga bagian tengahnya, pokoknya diceki semua. Wa tartiba abwabihi, dilihati bab-babnya, per bab dilihati judulnya apa saja. Wa qararisahu dan daftar isi urutannya gitu. Penting ya. Penting daftar isi penting dilihat. Wa tasaffaha awraqahu dan juga tidak kalah penting adalah ngecek kertasnya. Ya, ngecek kertasnya. Jadi kertasnya dicek bagus tangga gitu ya. Kalau misalkan kita mau cari yang berkualitas, kita punya duit misalkan, cari yang bagus sekalian kertasnya. Ya, kertasnya yang berkualitas. Kalau misalkan kita ya uangnya pas-pasan gitu ya, tapi ya, cari yang biasa saja. Kalau buku umum terbitan bahasa Indonesia gitu mungkin nggak terlalu ini. Tapi kalau buku-buku bahasa Arab ya, apalagi ilmu agama itu benar-benar teliti. Yang paling dicari itu adalah tahqiq. Jadi kitab itu yang termasuk hal penting ketika kita ingin beli kitab berbahasa Arab. Misalkan dalam masalah fikih atau hadis. Ya, itu kita harus lihat tahqiqnya. Tahqiq itu karena buku-buku bahasa Arab itu kan berasal dari manuskrip. Ya. Misalkan bukunya Imam Nawawi misalkan, atau bukunya Mbah Hasim, atau bukunya Imam Nawawi lah misalkan. Imam Nawawi hidupnya sekitar beliau wafat tahun 676 Hijriah. Sekarang sudah 1400. Berarti beliau sudah hidup sekitar 800 tahun yang lalu. Berarti jelas kalau dicetak sekarang, itu cetakan sekarang harus menuju kepada manuskrip. Ya, pada manuskrip. Nah, pentingnya kita lihat pentahqiq itu adalah orang yang mencetak kembali buku-buku yang berasal dari manuskrip kuno. Itu biasanya kerjaannya S3. Itu. Jadi seperti itu. Nah, dicek juga pentahqiqnya. Tahqiqannya bagus nggak? Dia punya beberapa referensi dalam mencetak buku ini. Berapa manuskrip yang dia punya. Itu. Makanya itu penting. Kenapa? Ketika salah atau manuskripnya cuma satu misalkan, atau dia mungkin cuma ngopas dari manuskrip yang belakangan saja, itu nanti kalau salah bisa fatal. Ya, kalau salah bisa fatal. Pemahaman bisa berubah seperti itu. Nah, penting seperti itu. Kemudian juga kertas. Kertas itu juga penting. Kalau kitab-kitab bahasa Arab sekarang itu yang cetakan bagus kebanyakan Saudi. Tapi ya harganya mahal. Karena kertasnya bagus, kertasnya kualitas. Jadi kalau dibuka gini dia nggak balik. Jadi kalau kertas buku tebal itu ya, kalau dibuka gini kan balik biasanya ya. Kalau bukunya tebal itu kalau dibuka gini balik nutup. Tapi kalau kertasnya bagus dibuka gini itu nggak balik, sudah buka gini terus. Itu termasuk tanda kertas yang bagus ya, dan juga jilitannya bagus. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Diceki kertasnya. Nah, intinya adalah ketika kita mau beli buku atau pinjam buku kita cek dulu. Atau termasuk juga minjam. Minjam itu kita juga harus cek. Ya, kita harus cek. Jangan sampai ketika kita pinjam, ketika kita kembalikan ada yang berubah. Itu, ada yang berubah. Kalau ada yang berubah karena kita tidak baik dalam misalkan naruhnya sembarangan, ya maka kita tanggung jawab gitu. Karena kita minjam. Tapi kalau beli ya juga gitu. Beli diceki dulu bukunya. Ya, beli itu yang pertama cek dulu. Kita harus pengen punya keinginan apa, pengen baca buku tentang apa, genre apa gitu ya, genrenya apa.
Misalkan masalah fikih misalkan. Ya kita cari fikih apa gitu. Fikih mazhab Syafi'i ya. Kita cari buku apa, judulnya apa. Sudah dilihat judulnya, kemudian dilihat tahqiqannya itu tadi, pentahqiqnya. Ya. Jadi yang membawa buku ini dari manuskrip ke cetakan itu siapa? Dan berapa referensi manuskripnya, itu penting. Dan seberapa dalam kejelian beliau dalam meneliti. Nah, itu kerjaan S3 itu. Di S3 itu kerjaannya menerbitkan buku yang masih manuskrip untuk jadi buku yang bisa diterbitkan. Baik. Kemudian juga ngecek daftar isinya juga itu penting. Yang kelima, kemudian beliau mengatakan al-khamisu, adab yang kelima dalam masalah buku. Idza nasakha, ketika menyalin syai'an, sesuatu min kutubil ulumi syar'iyyati, dari buku-buku ilmu syar'i, fayan bagi maka hendaknya an yakuna, dia berada ala taharatin, di atas kesucian. Ya, dia dalam kondisi suci, ini termasuk adabnya. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Tahirul badani, suci badannya. Ya, suci yang pertama tadi ala tahara itu dari hadas. Kali ini tahirul badani, bersih, suci badannya dari najis. Wasyabi, dan juga bajunya ya dari najis. Ya. Bihibarin tahirin, dengan tinta yang suci. Ya, dengan tinta yang suci. Jadi menjaga adab dalam ketika misalkan kita mau nyalin buku, gitu ya. Kita mau nyalin buku ya, kita bersuci menghadap kiblat dengan duduk yang baik, dengan pakaian yang baik, pakaian yang suci dan seterusnya. Kemudian wayabtadi'u, dan dia memulai kulla kitabin, setiap dari buku ya, dari penulisan bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dengan menulis bismillahirrahmanirrahim di awal kitab. Ya, fa idza kana, dan apabila ada al-kitabu, kitab tersebut yang disalin ya, mabdu'an, dimulai bi khutbatin, dengan khutbah, dengan muqaddimah ya, dengan muqaddimah dahulu, tatadammanu, yang mengandung ya, muqaddimahnya mengandung hamdulillahi ta'ala, memuji pada Allah, wassalata wassalama, dan salawat serta salam ala rasulihi, atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Katabaha, maka si penyalin tadi hendaknya menulis khutbah ini, menulis muqaddimah dari penulis kitabnya ba'dal basmalati, setelah menulis bismillah. Ya, ini termasuk adabnya. Jadi basmalah di awal. Wa kadzalika, dan demikian pula yaf'alu, dia melakukan fi akhiril kitabi, di akhir dari kitab yang dia salin. Ya. Wa akhiri kulli juz'in minhu, dan di akhir setiap juz, bagian bab pembahasan minhu, dari kitab yang dia salin tersebut. Ya. Jadi dia menyalin misalkan per bab, misalkan bab masalah babul miyah, misalkan bab pembahasan air untuk bersuci, bismillahirrahmanirrahim misalkan. Terusnya kemudian dia bab yang selanjutnya, bab sholat misalkan, kitab sholat misalkan, dia bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim, tulis disalin seperti itu. Kalau menyalin kitab itu kalau zaman dulu ya, kalau dengan tangan, saya kira fotokopi ya wis saat tadi ini. Baik. Wa ba'da ma yaktubu, dan setelah apa yang dia menulis ya, akhirul juz'i, di akhir dari setiap juz atau pembahasan, awil awwala, atau awal dari pembahasan, awil tsani masalan, atau pembahasan kedua misalkan, yaktubu, maka dia menulis, wa yatluhu, dan dia menyebutkannya kadza wa kadza, demikian dan demikian ya, inlam, jika belum yakmul, sempurna al-kitabu, kitab tersebut. Jadi ketika misalkan menulis pembahasan, misalkan sekarang pembahasan babu tohara, misalkan babu tohara, menulis ya, dia salin, kemudian di akhir setelah pembahasan babu tohara dia sebutkan wa yalihi babu sholat misalkan, dan selanjutnya adalah bab sholat. Jadi di akhir bab yang pertama dia jelaskan bab kedua ini membahas apa.
Bab kedua di akhirnya dia jelaskan bab ketiga membahas apa dan seterusnya. Wa yaktubu, dan dia menulis idza kamula, jika sudah selesai meringkasnya, tammal kitabul fulani, sudah sempurna, sudah selesai buku judul apa gitu ya. Ditulis di akhir di akhir dari buku yang dia salin. Wa fi dzalika, dan dalam hal ini fawaidu katsiratun, ada faedah-faedah yang banyak. Ya. Wa yukrahu, kemudian pembahasan yang baru. Wa yukrahu, dan dimakruhkan fi misli Abdillahi, seperti nama Abdullah, wa Abdirrahmani, dan Abdurrahman ibni fulanin bin fulan misalkan, wa kullu ismin, dan setiap nama mudhafin yang dimudhafkan, misalnya Allah mudhafin ilallahi, kepada Allah, ya. Kitabatu, menulis, ya, penulisan abdin, hamba ya artinya ya, abd, akhiras satri, di akhir dari garis, di akhir dari baris, ya, di akhir menulis sampai sini cuma kalau ini dari kanan ya, dari sini cuma tulis abd, maunya nulis Abdurrahman cuma nggak cukup tempatnya, ditulis abd, Rahmannya di bawah. Maka beliau mengatakan dimakruhkan, tidak disukai. Ya. Kitabatu abdin akhir satri, menulis kata abd di akhir dari baris, wasmillah, ya, dan nama Allah ma'a ibni fulan, disertai dengan penyebutan ibnu fulan, awal al-akhiri, di awal dari awal al-akhiri, di awal dari baris yang selanjutnya. Misalkan ini namanya Abdurrahman bin Muhammad. Ketika dia nulis dengan bahasa Arab ya, bla 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 bla, sampai mau nulis Abdurrahman, itu nggak cukup. Ininya, bukunya nggak cukup, kertasnya nggak cukup. Maka dimakruhkan nulis di sini Abdu, kemudian di bawahnya kasih Ar-Rahmani bin Muhammad. Kenapa? Karena itu yuhim, seolah-olah Ar-Rahman bin Muhammad, kan itu. Ketika orang baca dari situ kan Ar-Rahman bin Muhammad, abdunya di sana gitu ya. Jadi ketika membaca loh kok gini gitu. Ya, makanya abdunya harus diikutkan dengan Ar-Rahman tadi. Supaya tidak, kenapa kok nama Allah ada binnya gitu. Nah, jadi itu yang beliau maksud. Bal, akan tetapi bahkan aujaba, mewajibkan ba'dul ulama'i, sebagian dari ulama, ijtinaba dzalika, menjauhi hal tersebut. Bahkan ada yang mewajibkan, nggak boleh nulis seperti itu. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Ya, ini kalau buku berbahasa Arab ya, ini bahasa Indonesia ya nggak ada. Ya. Bahasa Indonesia mungkin nggak ada. Kalau Abdurrahman ya pasti otomatis ke bawah gitu ya. Kalau misalkan ngetik pakai laptop, pakai Word misalkan, kalau mau nulis Abdurrahman disambung otomatis, kalau nggak cukup ke bawah kan itu. Baik. Kemudian wakadha, demikian pula, sama, masih membahas masalah tulis menulis tadi. Wakadha, demikian pula, yukrahu, dimakruhkan, ya, Rasulullahi, tulisan Rasulullah, an yuktaba, untuk ditulis rasulu akhirahu, di akhir dari baris, wa Allahi, dan Allahnya awalahu, di baris yang baru di pertama. Ya, jadi harusnya Rasulullah, tapi dipedot Rasulu, Allahnya di bawah. Maka dimakruhkan pula, kata beliau. Wakadha, dan demikian pula, kullu, setiap ma asbaha dzalika, apa yang mirip dengan hal itu. Minal muhimatil mustabsyi'ati, dari perkara-perkara yang bisa membuat orang salah faham. Ya. Seperti Abdurrahman bin Muhammad tadi. Ketika abdunya ditulis, kemudian rahmannya dipedot, dipisah. Rahmannya taruh bawah. Kemudian tinggal Ar-Rahmani bin Muhammad. Itu orang baca loh. Kok seperti ini? Padahal namanya Abdurrahman. Cuma abdunya ditaruh di baris yang berbeda. Maka sebenarnya tidak menulis demikian. Ka'an yubtaba. Demikian pula seperti menulis. Ya, qatilun. Ya. Menulis kata qatil. Min, dari nama seseorang. Qatil ibni Sofiyata. Namanya Qatil bin Sofiyah. Qatil kan artinya pembunuh. Dalam bahasa Arab qatil namanya
namanya membunuh, ya. Tapi terkadang ada orang, ya, yang namanya qatil, gitu, pembunuh, gitu. Tapi ya biasa ketika itu, ya, biasa namanya ketika itu. Ya. Baik. Ya. Orang namanya singa pun ya ada saja. Fahad, Asad, Hamzah itu kan singa semua. Artinya ya singa gitu ya. Tapi ya nama orang gitu ya. Nih, wong Jawa paling gak ono hari ini. Kalau zaman dulu mungkin ada. Singo Menggolo misalkan apa ya. Ada. Kalau hari ini gak ada. Nama hewan cuma nama orang gitu ya. Paling wadanan PT gitu ya. Jadi ya itu PT cuma wadanan gitu. Tapi orang Arab ada yang memakai seperti itu. Gitu. Termasuk nama ini Qatil bin Sofiyah. Qatil bin Sofiyah. Jadi dari tulisan dari tulisan Qatil ibni Sofiyah finnari. Tulisannya sebenarnya adalah Qatil bin Sofiyah itu berada di neraka. Ya. Dia cuma menulis qatilnya fi akhiri satri, di akhir baris tadi, wa dan ibnu Sofiyata finnari, dan ibnu Sofiyahnya, ya, dan tulisan ibnu Sofiyah finnar dan bin Sofiyah di neraka. Fi awalihi, di awal dari baris. Ketika orang baca, sebenarnya dia kan nama orang, Qatil bin Sofiyah kan itu. Ketika kita yang paham bahasa Arab baca, Qatilnya dipisah, kemudian di sini bin Sofiyah, itu seolah-olah Qatil ibnu Sofiyah yang membunuh anaknya Sofiyah gitu. Padahal maksudnya itu namanya Qatil bin Sofiyah gitu loh. Nah, itu bisa jadi salah paham. Artinya yang Qatil bin Sofiyah di neraka, dia mengatakan yang membunuh bin Sofiyah di neraka. Itu kan jadi salah terjemah. Baik. Au yuktaba, atau menulis, ya. Faqala, ya, menulis faqala. Ya. Min qauli faqala artinya berkata, ya. Min qaulihi, dari sabda Rasulullah SAW fi hadisin, dalam hadis syaribul khamri, peminum khamr. Faqala, maka kau berkata Umar, ya, maka Umar berkata, akhzahullah, semoga Allah menghinakan orang tersebut. Makanya Umar mengatakan semoga Allah menghinakan peminum khamr tadi. Ya, jadi akhzahullah itu ucapannya Umar, gitu. Ya. Ya. Akhirahu. Jadi faqala ditulis di akhir satr, wa Umar, dan Umar, wa ma ba'dahu, dan kalimat setelahnya awalahu ditulis di paragraf yang baru atau di baris yang baru. Maka misalkan ketika ditulis syaribul khamri faqala, terus kemudian di bawahnya dipedot Umaru akhzahullah. Ini kan seorang mendoakan Umar semoga Allah menghinakannya. Soal Umar loh. Kok Umar didoakan hina kan gitu. Nah, maka hendaknya ilmu motong-motong seperti ini harus diperhatikan. Supaya ketika orang baca, menerjemahkannya tidak salah. Kemudian wala yukrahu, ya. Dan tidak dimakruhkan, ya, tidak dimakruhkan, boleh faslul mutadhayifaini, memisah dua kata yang idhofah, ya, idhofah, dua kata yang disambung menjadi satu. Idza, jika lam yakun, tidak mithla dzalika, seperti yang disebutkan tadi. Jadi maknanya tetap utuh gitu loh. Maknanya tidak terpotong atau maknanya tidak berubah ketika dipisah tadi. Seperti apa kalimat yang boleh dipotong dan maknanya insya Allah tidak berubah? Seperti ucapan subhanallah. Ya, subhanallah. Subhana, Allahnya taruh bawah, nggak masalah. Ya, karena maknanya tidak terpotong atau tidak membuat orang menjadi heran, kok aneh gitu, bukan. Walakin, akan tetapi, jam'uhuma, menggabungkan dua kata tersebut fi satrin, dalam satu baris, aula, itu lebih utama. Ya, jadi termasuk adab itu tadi, ya, ketika kita nulis, ketika motong-motong diperhatikan, ya, ketika motong-motong diperhatikan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia nggak terlalu diperhatikan, ya. Nggak terlalu. Cuma mungkin kalau diperhatikan, kalau misalkan kata depan bisa dipisah misalkan, ya, di depan, D-nya di sini, depannya di sini boleh gitu ya. Tapi kalau dimakan, D-nya di sini, makannya di sini, mungkin disalahkan kan gitu.
Ya itulah ya, ngono paling ya. Iki sing bahasa Indonesia aku karo. Ahlinya ahli ya. Ya, mungkin seperti itu karena apa? Karena ini awalan bukan kata depan gitu. Awalan nggak boleh dipisah gitu. Ini ada ciri-ciri kan nulis kayak gitu ya. Dipisah-pisah ma disorekan gitu. Nggak bener ya. Ini adabnya. Nah, pembahasan yang baru yaitu ketika ya kita baca ya pembahasan yang baru. Wa kullama dan setiap kataba menulis ismallahi ta'ala, nama Allah subhanahu wa ta'ala ya, atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman ya, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Atba'ahu, dia mengikutkan penulisan nama Allah tadi bita'zimi dengan ta'zim, dengan pemuliaan. Mislu seperti ta'ala, dia sertai ta'ala, Allah ta'ala. Au subhanahu, atau disertai subhanahu, Allah subhanahu gitu. Wa ta'ala, au subhanahu wa ta'ala. Au atau azza wa jalla, disertai azza wa jalla ketika menyebut nama Allah. Au atau tabaraka wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Au atau jalla dzikruhu, ya, jalla dzikruhu, yang agung yang mulia penyebutannya. Au atau tabarakasmuhu, ya, maha suci namanya. Au atau jallat 'azamatuhu, ya, maha agung keagungannya, atau maha terlihat keagungannya. Au ma asbaha dzalika, atau yang semisal itu. Jadi ketika kita menulis nama Allah, ya kasih ta'ala, kasih subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla dan seterusnya. Termasuk adabnya seperti itu. Tulis menulis. Ya. Wa kullama, dan setiap kataba menulis isman nabi, nama nabi, ya, setiap menulis nama nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba, dia menulis ba'dahu, setelah nama nabi, as-salatu wassalamu alaihi, ya, menulis sholawat gitu. Ya, macam-macam siwatnya, bentuknya sholawat, bisa sallallahu alaihi wasallam, bisa salatu wassalamu alaihi, dan yang semisalnya. Ya, jadi yang dicontohkan di sini ya, menulis setelah nama nabi ditulis as-salatu wassalamu alaihi, sholawat dan salam senantiasa atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajarat, dan telah berlalu dan telah berjalan adatus salafi, kebiasaan para ulama salaf, wal khalafi, dan ulama yang belakangan yang khalaf, bi kitabati, dengan menulis sallallahu alaihi wasallam, dengan menulis kata dengan menulis ya setelah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap gitu ya. Wala'alla, dan kemungkinan zalika, hal itu liqasdi ya, karena menginginkan muwafaqatil amri, mengikuti perintah. Perintah di mana? Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima ya. Salamatullah, bersalawatlah atasnya dan ucapkanlah salam dengan dan sampaikanlah salam dengan sebenar-benar salam. Jadi Allah SWT berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diucapkan dan juga di dalam tulisan. Dan para ulama salaf ketika menulis ya, beliau menulis secara lengkap sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wala, dan tidak, termasuk adabnya, wala, dan tidak yakhtasiru, menyingkat as-salatu, solawat, fil kitabati, ketika nulis. SAW, kan saw. Walau ya, meskipun waqa'at ya, terjadi as-salatu, solawat itu miroron, berkali-kali. Nyebut nama Nabi terus, solawat terus, gak apa-apa ditulis solawat ya. Sambil niat dalam hati, muka-muka oleh kan jaran. Angel itu. Kama yaf'alu, sebagaimana yang dilakukan ba'dul mahrumin, sebagian dari orang-orang yang dihalangi dari mendapatkan pahala. Ya. Fayaktubu, maka orang-orang tadi yang dijauhkan dari pahala, mereka menulis sallallahu alaihi wasallam, sod disingkat sod, lam, ain, mim, atau sod dan mim gitu ya. Jadi alan nabi sod, lam, ain, mim, atau sod, mim gitu ya. Jadi sebenarnya budaya menyingkat ini budaya, bukan cuma budaya kita gitu ya. Budaya
Budaya orang Arab sendiri pun ada yang seperti itu, gitu ya. Tapi ini bukan budaya para ulama ya, para ulama salaf dan khalaf. Ketika menulis buku mereka. Wa kullu dzalika, dan semua itu ghairu laikin, tidak layak bihaqqihi, dengan haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau misalkan ya hari ini kalau ya sarana menulis lebih gampang ya. Kalau dulu yang ngetik atau nulis panjang gitu ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kalau ngetik tinggal dikopas saja selawatnya. Ya, habis nulis Nabi langsung dikopas gitu ya, Ctrl F gitu ya, Ctrl F mudah, gampang. Ya. Baik, kemudian wa idza, dan jika marra, melewati, bidzikri sahabi, menyebut nama seorang sahabat, kataba, maka juga menulis radhiyallahu anhu, ya, ditambahi tulisan radhiyallahu anhu, ya, sebagai doa. Jadi doa itu bukan cuma di lisan, di tulisan pun gitu. Dan apalagi sholawat tadi, pahalanya luar biasa besar. Gitu, pahalanya luar biasa besar. Fa'in kana, dan jika, ya, fa'in kana, dan jika orang tersebut adalah sahabiyan, seorang sahabat, ibna sahabi, anak dari sahabat. Jadi bapaknya sahabat, dia sendiri sahabat. Maka kataba, menulis radhiyallahu anhuma, diganti dhamirnya, nih pelajar bahasa Arab, dhamir hu-nya diganti huma, karena hu untuk satu orang, huma untuk dua orang. Ya, dhamir ghaib. Ya mana aja ya? Dhamir ghaib. Ya, kenapa? Karena yang menjadi sahabat adalah dua orang, bapak dan anak. Dan maka ditambahi anhuma. Kemudian wa kullama, dan setiap marra, melewati, bidzikri ahadin, dengan menyebutkan salah seorang, minas salafi, dari ulama salaf. Maghribnya isanya jam berapa? Nggak tahu. 7:30 enggak ya? Nggak sampai ya? Jam 7 lebih 19.10. Oh iya. Cek suwe ya. Kawas katanya khatamnya. Ahadin minas salafi, salah seorang, ketika kita menulis misalkan dalam buku, menulis nama seorang ulama salaf, al-akhyari, yang pilihan, wal ulama'il abror, dan para ulama yang baik, fa'ala dzalika, maka melakukan seperti itu, yaitu seperti seperti sahabat tadi, ditulis radhiyallahu anhu. Ya, apakah boleh misalkan? Ya boleh saja. Jadi apakah itu enggak menyalahi syariat? Ya, tidak menyalahi syariat. Kenapa? Karena ucapan radhiyallahu anhu itu doa. Secara umum doa. Ya, secara umum doa memang benar. Ya, ada pengkhususan di dalam Al-Qur'an. Ya, pengkhususan di dalam Al-Qur'an bahwasanya doa itu pada sahabat, ya. Radhiyallahu anhu mardu'an. Ya. Allah ridho terhadap mereka, maksudnya sahabat, mardu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Tapi kalaupun kita membawa lafadz itu untuk mendoakan siapapun, ya boleh. Ya, untuk mendoakan siapapun ya boleh. Jadi lafadznya tidak khusus pada sahabat saja, tapi lebih utama kepada sahabat. Ya, lebih utama kepada sahabat. Maka boleh. Makanya dalam kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab para ulama salaf seperti Imam Nawawi, kalau misalkan kita banyak buka kitabnya Imam Nawawi, itu kalau mendoakan, kalau habis menyebut nama ulama salaf itu yang sebelum beliau, itu beliau pasti ngasih doa radhiyallahu anhu. Dan itu yang paling sering, rahimahullah, rahmatullah alaih, itu jarang. Beliau malah lebih sering radhiyallahu anhu, Imam Nawawi itu kalau mendoakan para ulama. Ya, dan juga Imam Syirazi dan seterusnya yang sekitar abad ke-5 Hijriah, Imam Syirazi. Ya. Banyak para ulama yang melakukan hal itu, dan itu tidak masalah gitu. Tidak masalah. Karena itu doa. Doa. Atau kataba, dia menulis rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah atas orang tersebut, yaitu para ulama tersebut. Wala siyama, dan lebih-lebih lagi al-a'immatul a'lamu, para imam-imam yang ahli ilmu,
wa hudatul islami, dan para petunjuk dalam agama Islam. Ya, jadi intinya dalam hal ini adalah ketika kita menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Rasulullah, menyebutkan nama sahabat, menyebutkan nama para ulama, tabi'in, dan seterusnya, maka alangkah baiknya kalau kita sertakan doa di belakangnya. Atau kalau Allah, ya berarti kita sertakan pujian. Kalau Rasulullah, kita sertakan sholawat. Kalau para ulama yang lain, kita sertakan doa kepada mereka. Baik doa rahmat atau doa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaktubu, dan dia menulis kulla hadza, ya. Wa yaktubu, dan menulis kulla hadza, semua yang sudah disebutkan ini. Wa in lam yakun, meskipun ya hal tersebut tidak maktuban, tertulis fil asli, di buku aslinya. Karena ini tadi kan membicarakan tentang menyalin buku. Ketika nyalin buku, di buku aslinya, ketika misalkan ada nama Nabi disebut, tidak ada sholawatnya, kita ketika menyalin, nggak apa-apa kita tambah sholawat sendiri. Itu tidak mengganggu keautentikan naskah. Ya. Tidak mengganggu keautentikan naskah. Ya. Kenapa? Nanti dijelaskan. Ya, jadi meskipun di kitab aslinya lam yakun maktuban, tidak tertulis sholawatnya tadi misalkan. Fil asli, di kitab aslinya. Alladzi yanqulu, yang dia menukil minhu darinya. Kenapa? Ya, fa inna hadza, karena hal ini kita menyebutkan tadi itu laisa riwayatun, bukanlah masuk dalam ranah riwayat. Kalau riwayat harus sama A sama A, B sama B. Tapi ketika kita sampaikan sholawat atau pujian kepada Allah atau doa, ini bukan masuk dalam ranah riwayat. Wa innama, akan tetapi huwa, hal itu adalah du'aun, doa. Ya. Tapi itu adalah doa. Jadi seperti apa ya? Kalau dalam istilah Arab itu jumlah i'tiradiyah. Nggak tahu kalau istilah bahasa Indonesia apa ya. Jadi misalkan ya dalam kurung atau di antara dua strip itu. Apa itu namanya? Ya? Sisipan mungkin ya. Atau dalam kurung biasanya baca apa gitu loh. Baca jadi apa gitu ya. Apa gitu? NB. KNB. Kan biasanya ada gitu. Atau EDT gitu, di editor apa gitu. Karena biasanya ada kayak gitu. Itu kalau bahasa Arab disebut jumlah i'tiradiyah. Nah, jadi itu jumlah i'tiradiyah. Jadi bukan periwayatan dari buku itu. Wayan bagi, dan selayaknya al-qari'u, seorang pembaca ya, yang membaca buku, an yaqra'a, dia membaca ulama, setiap dia zakara, menyebutkan ya, wa in ya, dan meskipun lam yakun, tidaklah ada hal tersebut, yaitu sholawat, doa dan sebagainya, madhkuran, disebutkan fil asli, dalam buku, alladzi, yang yaqra'u, dia membaca, minhu, dari buku tersebut. Jadi kalau misalkan kita baca buku ya kita baca buku melewati, kalau misalkan bacanya batin, masalah mahlan. Kalau misalkan bacanya batin ya enggak ya. Tapi kalau misalkan di majelis ngaji misalkan, kenapa sepedanya ini tak parkir tak apa mobil tak? Oh apa? Oh parkir di depan rumah tak? Enggak no ini kau bukan no. Enggak no nang gini loh, nang terusan kau apa? Iya. Baik. Jadi kalau misalkan baca pas ngaji, biasanya ketika kajian ya, syekh yang kibar, yang ustadz kibar misalkan, oman ya diwaca dewe ya. Jadi ada korek, tukang korek ya, tukang baca. Jadi orang sing moco, terus saya kari nyarah. Wacan mana? Stop, disarah. Wacan mana? Stop. Nah, si pembaca tadi ketika membaca, meskipun di kitabnya itu nggak ada tulisan sholawat, dia tetap baca sholawat. Termasuk adabnya, termasuk adab. Ketika membaca, ya ada sebut nama ulama, tapi tidak ada tulisan rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu misalkan, ya dia baca sendiri, dia ngomong sendiri rahimahullah dan seterusnya. Seperti itu. Fiksan. Nah. Baik, tadi seperti itu. Ini termasuk adab kita terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap para ulama yang telah
berkhidmat terhadap Islam. Kemudian wala yas'amu, beliau mewanti-wanti, wala yas'amu, dan jangan bosan min tikrori dzalika, dari mengulang-ulang itu, ya. Sholawat apalagi ketika dimajukan sini aja, ditaruh depan rumah nggak apa. Ini cukup loh. Oh, lebih langgar nggak apa. Nah. Jadi jangan bosan kalau baca kitab hadis misalkan khataman Sahih Bukhari misalkan. Ya, di situ mesti qala Rasulullah mesti sholawat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan untuk sholawat gitu ya. Jangan bosan untuk bersolawat. Kenapa? Beliau menyebutkan fa inna maka sesungguhnya fi hadza, dalam hal ini khairan aziman, terdapat khairan, kebaikan aziman yang besar, wa fadlan jasiman, dan keutamaan yang agung. Ya. Jadi pembahasan terakhir dari beliau ini adalah membahas tentang bagaimana kita beradab terhadap para ulama. Ketika kita membaca buku mereka, kita mendoakan mereka. Ketika kita membaca ada namanya Rasulullah disebut, kita sholawat. Ketika ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, kita bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pembahasan akhir dari kitab tersebut. Kemudian Bahasim menyebutkan yang terakhir, Tammal kitabul marsumu. Jadi beliau mempraktekkan tadi yang disebutkan. Beliau mengatakan kalau di akhir, ya paling enggak ya ditulis tammal kitab, selesai penulisan kitab dan sebagainya. Maka di akhir kitabnya beliau mengatakan tammal kitabul marsumu, telah selesai kitab yang ditulis, ya, atau kitab yang diberi judul bi dengan adabil alimi wal muta'allim. Jadi judul adabul alim wal muta'allim ini judul asli dari penulis kitab. Karena beberapa kitab ada yang penulisnya nggak ngasih judul, ya. Ada penulisnya nggak ngasih judul, judulnya datang belakangan. Ada yang beliau beri judul, penulisnya ngasih judul, cuma judulnya kepanjangan, akhirnya singkat sendiri, gitu. Kayak misalnya Sahih Bukhari, ya, itu judulnya panjang gitu ya, Sunan Rasulullah SAW, Ayyami wa siratihi, apa gitu, panjang ya, panjang judulnya. Ya akhirnya orang ya kebingungan kali ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu aja, gitu ya. Ada yang judulnya nggak panjang, ya jadi kitab itu macam-macam. Ada yang judulnya nggak panjang, cuma orang kadung nyebut judulnya beda dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Misalkan penulisnya nyebut judul A, tapi dia lebih masyhur dengan sebutan judul yang lain, gitu. Ada yang seperti itu, ya. Kayak misalkan, ya, kalau di Indonesia misalkan ya, nama pondok lah misalkan. Nama pondok. Itu nama pondok jarang yang orang lebih hafal nama pondok aslinya. Mereka lebih hafal ke nama kampung yang ada pondoknya itu. Gontor, itu bukan namanya pondok Gontor. Ya, Darussalam kan itu ya. Darussalam. Tapi yang Gontor. Kenapa? Kampungnya itu Gontor namanya. Tebuireng ya, itu Tebuireng. Ya. Kemudian pondok apalagi banyak ya. Pondok Langitan, ya bukan Langitan itu kampungnya gitu. Atau misalkan seperti Arba'in Nawawi, Imam Nawawi sendiri memberi judul bukan Arba'in Nawawi, ya. Judulnya itu Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, itu judulnya. Tapi orang kan kepanjangan, tahun Arba'in Nawawi, gampang. Nah, ini judul beliau kasih judul yang cukup ringkas sebenarnya. Ya, Adabul Alim wal Muta'alim. Ya. Jadi akhirnya ya lebih masyhur dengan judul ini sebagaimana yang beliau berikan. Wawafaqa al-farahu, wawafaqa dan bertepatan al-farahu penyelesaiannya minjam'i dari mengumpulkan atau menulis kitab ini subhata yaumil ahadi, ya, pada pagi hari, pada subuh pagi hari, pada hari Ahad Itsnain wa Ishrina Jumadits Tsaniyah, pada tanggal 22 Jumadits Tsani, ya, sanata alfin wa thalathimi'atin wa thalathin wa arba'in, tahun 1343 Hijriah, min hijrati Sayyidil Mursalin, ya, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawabi wa ilaihi al-marja'u wal ma'ab.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan kebenaran, dan kepadanya lah tempat kembali dan tempat berpulang. Jadi beliau menulisnya selesainya itu tahun berapa? 1343 ya. Dan beliau wafatnya sekitar 1366. Jadi buku ini ditulis oleh penulis sekitar 23 tahun sebelum wafatnya. Ya, dan beliau lahirnya tadi agak lupa cek ya. Jadi kurang lebih ketika menulis kitab ini, selesai menulis buku ini, beliau umurnya ketika itu sekitar umur 58 tahun. Ya, jadi beliau menulis kitab ini ya. Dan sebenarnya kitab ini ada ini kata pengantar. Jadi ada kata pengantarnya sebenarnya kalau dicetakkan di manuskripnya, ada kata pengantar. Kata pengantar yang disampaikan oleh beberapa masyayikh, beberapa guru-guru yang ada di Masjidil Haram di zamannya. Jadi buku ini seperti itu. Dan ya buku ini termasuk buku yang membahas tentang adab guru dan murid, adab belajar yang karya Nusantara gitu ya, karya Nusantara. Ya. Tapi jarang dikaji, gitu, jarang dikaji. Demikian ya, semoga yang kita bahas ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Nanti kalau misalkan ada yang ingin nyetak sertifikatnya, saya sudah siapkan, silakan di-download sendiri, di-print sendiri, ditulis namanya sendiri, sudah ada tanda tangan dan capnya. Nah, jadi silakan nanti tak share di bawah link live Facebooknya gitu, insyaallah. Baik. Demikian wallahu taala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.